Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre horor misteri berjudul About a Place in Kinki Region yang rilis pada tahun 2025. Film ini bercerita tentang seorang wartawan yang menyelidiki hilangnya seorang penulis senior bersama seluruh keluarganya. Dan penyelidikan tersebut justru membawanya masuk ke dalam sebuah rangkaian kasus mengerikan yang terjadi selama puluhan tahun di sebuah wilayah bernama Kinki. Semakin jauh mereka menggali, semakin banyak pula teror gaib yang mengancam nyawa mereka sendiri. Film diawali dengan sebuah video yang diunggah oleh seorang wartawan bernama Chihiro, yang mengabarkan bahwa rekan kerjanya bernama Ozawa dinyatakan hilang secara misterius setelah menyelidiki sebuah kasus yang sangat mengerikan. Dari sinilah, kisah kemudian dibawa mundur, memperlihatkan awal mula bagaimana kasus tersebut bisa terjadi. Kisah dimulai dengan seorang penulis senior bernama Sayama, yang hari itu memutuskan untuk lembur sendirian di kantornya. Ozawa yang saat itu masih menjadi rekan kerjanya, merasa penasaran, karena Sayama tampak sangat tertutup dan tidak mau membagikan topik apa yang sedang ia garap. Sampai-sampai ia rela lembur setiap hari demi menyelesaikannya. Malam itu, Sayama memutuskan pergi ke ruang arsip untuk melanjutkan pekerjaannya sendirian, membawa map berisi berkas-berkas lama yang sudah tersimpan bertahun-tahun. Namun tak lama setelah itu, ia mengalami sebuah kejadian yang sangat aneh, ketika tiba-tiba muncul sosok yang menyerupai dirinya sendiri. Makhluk tersebut pun hanya mengangkat tangannya, dan entah bagaimana, salah satu mata Sayama tiba-tiba mengeluarkan darah. 1 minggu kemudian, Ozawa mengundang Chihiro datang ke kantornya untuk membicarakan sebuah kasus. Ozawa pun mengajaknya ke ruangan arsip di basement, karena ingin menyelidiki kasus hilangnya Sayama bersama seluruh keluarganya secara misterius. Pihak kepolisian sendiri sudah melakukan penyelidikan, namun tidak berhasil menemukan jejak keberadaan mereka sama sekali. Karena mendapat perintah langsung dari atasannya, Ozawa pun meminta bantuan Chihiro untuk menyelidiki kasus tersebut, karena mereka yakin hilangnya Sayama berkaitan erat dengan topik misterius yang selama ini ia rahasiakan. Setibanya di ruang arsip, Ozawa memperlihatkan berbagai bahan dan rekaman lama yang mungkin bisa membantu penyelidikan mereka. Rekaman pertama yang mereka putar adalah sebuah kaset VHS liputan berita tahun 1985 yang mengabarkan kasus hilangnya seorang anak perempuan berusia 7 tahun bernama Keiko di Kabupaten Kinki, yang tiba-tiba menghilang saat sedang bermain sendirian tak jauh dari rumahnya. 3 bulan kemudian, satu-satunya keluarga Keiko yang tersisa, yaitu sang paman, ditemukan tewas di area bendungan, dan pihak kepolisian menyimpulkan bahwa ia tewas akibat terjun dari atas bendungan tersebut. Beberapa bulan setelahnya, media kembali digegerkan oleh kesaksian seorang warga sekitar yang mengaku pernah melihat sosok Keiko di hutan dekat bendungan pada tengah malam, dengan tatapan mata yang kosong dan berlubang seolah tidak memiliki bola mata sama sekali. Sosok tersebut bahkan sempat menatap balik dan mengikuti langkah kakinya sampai ia berhasil kabur menuju jalan raya. Rekaman VHS kedua yang mereka tonton memperlihatkan kegiatan siswa-siswi sebuah SMP di Kabupaten Kinki yang sedang mengadakan acara menginap di sekolah. Di tengah acara tersebut, tiba-tiba muncul suara misterius dari arah hutan yang gelap gulita. Murid-murid di sana pun mengolok-olok suara tersebut, hingga akhirnya tak lama setelah itu, tiba-tiba sebagian murid mengalami kesurupan massal secara mendadak. Dalam rekaman itu juga, sempat terlihat sosok tangan misterius yang muncul dari balik sebatang pohon, tanpa ada yang tahu pasti sosok apa sebenarnya itu. Karena masih penasaran dengan topik yang sedang digarap Sayama, Chihiro kemudian memutar sebuah rekaman DVD
berjudul Catatan Perjalanan Tahun 2013, yang berisi dokumentasi Sayama saat melakukan perjalanan motor menuju kaki Gunung Kinki bersama beberapa rekan komunitas touringnya. Dalam rekaman tersebut, Sayama terlihat bersemangat ingin menunjukkan salah satu kuil boneka tertua di wilayah itu, yang menurutnya menyimpan ratusan boneka tua peninggalan warga sekitar yang dititipkan agar arwahnya bisa tenang. Namun setelah melewati gerbang tori menuju kuil tersebut, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh dan tidak wajar. Kamera yang dipegangnya terjatuh, dan Sayama tiba-tiba mengalami kerasukan. Merasa ada sesuatu yang harus digali lebih dalam, Chihiro dan Ozawa pun membagi tugas. Chihiro akan menyelidiki dokumen-dokumen lama, sementara Ozawa bertugas memeriksa seluruh rekaman video yang tersimpan di ruang arsip. Di tengah pencariannya, Chihiro tampak terkejut saat menemukan sebuah majalah lama yang membahas seorang YouTuber bernama Suzuki Shogun yang juga dinyatakan hilang secara misterius. Karena merasa ada kaitannya, mereka pun memutuskan untuk menonton video milik Suzuki Shogun yang diunggah pada tahun 2015. Dalam video tersebut, Suzuki terlihat sedang menjelajahi sebuah rumah yang menurutnya sangat angker karena menyimpan banyak koleksi jimat dan benda pesugihan yang ditinggalkan pemilik lamanya bertahun-tahun silam. Ketika sampai di lantai 2, Suzuki menemukan sebuah kamar yang pintunya sengaja diikat rapat dengan kawat berlapis-lapis, seolah sengaja disegel agar tidak ada yang berani membukanya. Demi kepentingan kontennya, Suzuki nekat membongkar ikatan tersebut dan masuk ke dalam demi menghibur para penontonnya. Di dalam kamar itu, ia menemukan tumpukan jimat yang sangat banyak, serta dinding yang dipenuhi gambar-gambar mengerikan berupa tengkorak yang berdiri di bawah gerbang tori. Suzuki juga menemukan noda darah kering di bawah area yang dilingkupi kawat berduri. Setelah mendengar ada suara aneh di sana, alih-alih kabur, Suzuki justru memeriksa sebuah laci di kamar tersebut, sambil terus mengatakan kepada penontonnya bahwa ia sudah tidak sanggup lagi melanjutkan penjelajahannya. Namun tanpa disadarinya, sosok penampakan sudah bergelayutan tepat di belakang tubuhnya, sesaat sebelum rekaman tersebut tiba-tiba terputus. Setelah menonton video tersebut, Ozawa menemukan sebuah rekaman wawancara milik Sayama dari tahun 2019, di mana Sayama terlihat sedang mewawancarai seorang remaja bernama Meguro. Sama seperti kasus-kasus sebelumnya, Meguro menceritakan tentang temannya bernama Sato yang dinyatakan hilang setelah pergi berlibur ke area Gunung Kinki untuk menenangkan pikiran dari tekanan pekerjaan. Meguro kemudian mengajak Sayama untuk memeriksa bekas kamar kos milik Sato yang sejak kepergiannya belum pernah disentuh siapapun. Di sana, Ozawa menyadari ada sebuah gambar yang tertempel di balik pintu lemari yang mirip dengan gambar yang sebelumnya ditemukan oleh YouTuber Suzuki Shogun. Dan ia meyakini gambar tersebut merupakan petunjuk penting dalam kasus ini. Keesokan harinya, Ozawa yang selesai melakukan riset di internet menunjukkan kepada Chihiro bahwa gambar tersebut ternyata sudah tersebar cukup luas di internet, dengan sedikit perbedaan tulisan di sudut kertas antara versi gambar pria dan wanita. Ozawa berhasil menemukan informasi bahwa orang-orang yang membagikan gambar tersebut mengaku pernah berkunjung ke wilayah Kinki. Sebelum melanjutkan penyelidikan, Ozawa juga memperlihatkan sebuah video yang ia temukan dari dark web yang direkam pada tahun 2014. Video tersebut memperlihatkan sebuah keluarga yang baru saja pindah ke sebuah apartemen di wilayah Kinki. Sang nenek dan cucunya terlihat terpaku memandangi arah bendungan, seolah merasakan sesuatu yang sangat kuat menariknya. Lalu tak lama setelah itu, tiba-tiba ada orang yang jatuh dari apartemen atasnya. Karena semakin yakin bahwa wilayah Kinki menjadi pusat dari semua kejadian misterius ini, Chihiro dan Ozawa sepakat untuk mengusut kasus ini lebih dalam lagi.
Keesokan harinya, Chihiro menemui seorang cenayang untuk membaca aura dari gambar misterius tersebut. Sang cenayang menjelaskan bahwa gambar tersebut memancarkan aura yang sangat mengerikan, seolah haus akan tumbal. Tak lama setelah itu, sang cenayang sendiri sempat ketakutan luar biasa setelah melihat sosok tangan pucat yang muncul dari balik rambut Chihiro. Di tengah keheranan tersebut, Chihiro menerima kiriman video dari Ozawa yang merupakan rekaman wawancara lanjutan milik Sayama pada bulan Maret tahun 2020 ketika ia kembali menemui Meguro untuk melanjutkan penyelidikannya. Meguro mengatakan bahwa sejak mengunjungi kamar kos Sato, ia terus-menerus mengalami berbagai kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan secara logika, termasuk penampakan sosok anak kecil dengan leher yang patah yang sempat berhasil ia rekam menggunakan ponselnya. Karena terus diteror hampir setiap malam, hingga membuatnya tak bisa tidur, Meguro pun akhirnya mendatangi seorang biksu untuk meminta bantuan pembersihan. Namun sang biksu mengaku tidak sanggup mengusir roh jahat yang selama ini menghantui Meguro, dan hanya bisa menyarankannya untuk segera pindah tempat tinggal secepat mungkin. Kembali ke masa sekarang, Ozawa yang terus menyelidiki asal-usul gambar misterius tersebut, secara kebetulan menemukan sebuah berita tentang keluarga lain yang juga dinyatakan hilang, dengan gambar yang sama persis tertempel di dinding ruang keluarga mereka. Karena penasaran, Ozawa memutuskan untuk mendatangi lokasi kejadian tersebut pada malam hari. Namun di tengah penyelidikannya, ia justru mendengar suara seorang anak kecil yang sangat mengerikan di tempat itu, yang membuatnya ketakutan dan segera kembali ke kantor setelah dihubungi oleh Chihiro. Keesokan harinya, Chihiro mengaku mulai merasa khawatir karena kasus ini ternyata sudah banyak menelan korban jiwa. Namun Ozawa yang tidak ingin berhenti di tengah jalan, tetap bersikeras untuk melanjutkan penyelidikannya dengan menemui Meguro secara langsung. Setibanya di kediaman Meguro, Ozawa terkejut melihat bahwa Meguro kini memelihara banyak sekali kucing, yang konon katanya bisa membantu menekan gangguan gaib yang terus terjadi padanya. Meguro pun menunjukkan sebuah video lain, memperlihatkan sosok wanita berbaju merah yang seolah sedang melakukan ritual di balkon kamarnya. Ketika Ozawa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Sayama, Meguro justru berkata bahwa ia yakin Sayama sesungguhnya masih hidup dan hanya bersembunyi dari teror yang terus mengejarnya. Malam harinya, ketika sedang lembur sendirian, Ozawa tak sengaja menjatuhkan pulpennya. Saat hendak mengambilnya, ia tiba-tiba terdiam ketakutan setelah menemukan sebuah peta wilayah Kinki buatan Sayama yang berlumuran darah. Di saat yang sama, salah seorang rekan kerja yang hendak pulang sempat melihat tingkah laku Ozawa yang sangat aneh, seolah sedang mengalami kesurupan setelah menemukan peta tersebut. Keesokan harinya, Chihiro merasa heran karena Ozawa belum juga datang ke kantor. Rekan kerja yang melihat kejadian semalam pun menceritakan bagaimana Ozawa bertingkah aneh setelah mengacak-ngacak ruang arsip. Chihiro yang curiga langsung bergegas menuju tempat kejadian dan menemukan Ozawa yang tampak sedang dikendalikan oleh kekuatan gaib. Chihiro pun segera mengajak Ozawa pulang ke rumahnya untuk menenangkan diri. Saat Chihiro menyiapkan makanan, Ozawa tanpa sengaja mengetahui bahwa Chihiro sebenarnya pernah memiliki seorang anak yang meninggal dunia di usia 5 bulan akibat kecelakaan saat diajak bepergian menggunakan sepeda motor bersama 2 orang temannya. Setelah itu, Ozawa teringat sesuatu dan memperlihatkan secari kertas yang diduga milik Sayama, yang berisi informasi bahwa Sayama sebenarnya masih hidup dan kini tinggal di sekitar kaki Gunung Fuji. Mereka pun memutuskan untuk mendatangi lokasi tersebut untuk memastikan kebenarannya. Setibanya di lokasi, Chihiro dan Ozawa mendapati pintu rumah yang dituju sudah terbuka begitu saja, dengan suasana di dalamnya yang gelap dan dipenuhi bau apek yang menyengat.
Betapa terkejutnya mereka ketika masuk ke dalam dan menemukan Sayama yang kini berpenampilan aneh. Rambutnya acak-acakan dan pakaiannya compang-camping. Ia tinggal bersama istrinya yang bertingkah laku aneh sambil merangkak di sudut ruangan. Ketika Ozawa mencoba menanyakan alasan Sayama bersembunyi selama ini, Sayama justru menyerang Chihiro dengan penuh amarah dan menuduhnya telah menipu dirinya. Sayama kemudian memperlihatkan matanya yang kosong dan berlubang. Ia juga mengaku bahwa dirinya bersama sang istri sudah ditandai sebagai tumbal dan tinggal menunggu waktu untuk dijemput. Tak lama setelah itu, sang istri tiba-tiba bunuh diri. Dan sebelum Sayama menyusulnya, ia pun memberikan secari kertas kepada Ozawa. Malam harinya, Ozawa memeriksa sebuah rekaman lain pemberian Sayama, yaitu sebuah flash disk berisi video yang direkam pada tahun 2008. Rekaman tersebut memperlihatkan aktivitas sebuah organisasi sesat bernama Amano, yang seluruh anggotanya terdiri dari para ibu yang tengah menghadapi berbagai masalah hidup, mulai dari kehilangan anak, perceraian, hingga tekanan ekonomi yang berat. Seorang wanita bernama Iko Kimochi menceritakan alasannya bergabung dengan organisasi tersebut, yaitu karena Amano dipercaya bisa mempertemukan kembali para anggotanya dengan orang-orang tercinta yang sudah meninggal dunia, asalkan mereka bersedia melakukan pemujaan rutin kepada sebuah batu keramat runcing yang mereka sebut sebagai Yashiro, lengkap dengan berbagai ritual dan sesajen yang harus dipersiapkan setiap bulan purnama. Ozawa yang menonton rekaman tersebut tampak kaget ketika menyadari bahwa Chihiro ternyata adalah salah satu anggota organisasi sesat tersebut. Chihiro yang sudah tidak bisa lagi menutupi kebenarannya, akhirnya mengaku bahwa 10 tahun lalu ia memang sempat bergabung dengan Amano setelah kehilangan anaknya. Namun ia memilih keluar dari organisasi tersebut hanya dalam waktu 1 minggu, setelah batu keramat Yashiro tiba-tiba menghilang entah kemana. Chihiro mengatakan bahwa kini ia ingin mengakhiri rangkaian kematian mengerikan tersebut dengan cara menghancurkan batu itu, karena ia meyakini bahwa semua korban selama ini hanyalah tumbal dari seseorang yang tengah berusaha mewujudkan keinginannya melalui batu keramat tersebut. Karena Sayama pernah mengunjungi kuil boneka di kaki Gunung Kinki, mereka pun menduga bahwa batu tersebut kini tersimpan di sana dan segera bergegas menuju Kabupaten Kinki. Setibanya di sana, mereka dihadang oleh sosok bermata kosong dan berlubang, serta sosok anak kecil berleher patah yang muncul dari arah belakang. Namun Chihiro tak peduli dan langsung tancap gas menabrak sosok tersebut. Sesampainya di sana, Chihiro membawa sebuah linggis untuk mencari keberadaan batu Yashiro. Namun setelah mengobrak-abrik seisi kuil, batu tersebut tetap tidak ditemukan di tempat itu. Di tengah pencarian tersebut, terdengar sebuah suara misterius yang membawa mereka menuju sebuah kebenaran yang sangat mengejutkan. Ozawa baru menyadari bahwa dirinya telah dijebak dan sengaja dijadikan tumbal oleh Chihiro sejak awal. Ternyata, batu keramat tersebut bisa dipanggil kapan saja oleh Chihiro, yang selama ini diam-diam telah melakukan perjanjian dengan sesosok iblis. Ozawa pun akhirnya memahami alasan sebenarnya di balik semua tindakan Chihiro, yaitu untuk membangkitkan kembali anaknya yang telah lama meninggal dunia. Setelah semuanya terungkap, sosok iblis yang selama ini disembah Chihiro pun menampakkan wujudnya secara langsung di hadapan mereka. Ozawa yang telah tertipu sejak awal, akhirnya harus kehilangan nyawanya sebagai tumbal untuk mewujudkan keinginan Chihiro. Sosok iblis tersebut pun mengabulkan permintaan Chihiro, sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bertahun-tahun lalu. Film pun diakhiri dengan Chihiro yang kembali membuat laporan video, mengabarkan bahwa Ozawa dinyatakan hilang secara misterius saat tengah melakukan penyelidikan. Namun di balik semua itu, tersimpan sebuah kebenaran mengerikan,
karena kini Chihiro hidup bersama seorang bayi yang lahir dari hasil pengorbanan Ozawa sebagai tumbal.